Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Sitifas Akademika UGM atau pengajar di UGM atau dosen di UGM ini buka suara terkait ocehan, terkait omon-omon dari Rismon, Tifa, dan juga Roy Suryo yang terus-menerus menyudutkan UGM, yang terus-terus memframing, menarasikan bahwa UGM itu berbohong, omong kosong soal ijazah Pak Jokowi. Ini membuat salah satu dosen di UGM itu menjadi geram. Kenapa tidak? Rismon serta Roy Suryo itu kan juga lulusan UGM, tapi kenapa UGM kok malah dijelek-jelekkan seperti itu? Pihak UGM bahkan wakil rektor sudah menjelaskan seperti itu kok masih saja menggiring opini, menarasikan bahwa UGM itu berbohong. Alhasil disemprot balik habis-habisan oleh dosen UGM ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Bukti yang evidence yang mereka klaim punya 34 dokumen itu, penjelasannya pun tidak ada yang ilmiah. Iya. Saya malu dengan jawaban orang UGM ya. Padahal alma mater saya itu sama Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo ya. Malu sekali dengan jawaban seperti itu. Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmojo. Dan di saat yang sama dia juga menyebut bahwa dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Berarti waktu itu dia demensia. Ada orang yang sama sekali lupa tentang siapa pembimbing skripsinya. Dan ada orang yang mahasiswa 5 tahun lupa sama sekali dia kuliah di jurusan apa. Dan yang dia sebut itu jurusan yang sama sekali nggak ada. Ini apa? Kami tadi panjang pembicaraan, lebih dari 45 menit, ya kita hanya disajikan narasi saja. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan. Ini yang penting banget. Tidak ada lembar pengujian skripsi. Skripsi kalau tidak ada lembar pengujian, ya berarti itu nggak pernah diuji. Sebagai Sivitas Akademika di Gajah Mada, sebagai staf pengajar lah setidaknya, seperti apa suasana psikologis teman-teman di UGM dengan peristiwa ini? Iya, UGM itu kan kampus kerakyatan ya, kampus nasional. Dia punya mandat yang besar juga. Jadi kalau sudah biasa didatangi orang gitu ya, entah alumni bahkan dari luar untuk mempertanyakan sesuatu, itu hal yang biasa. Itu dulu. Dan kalau kita lihat, kita simak kemarin kan juga terbuka kan, dari rektorat aja ada 2 wakil rektor kan yang mewakili. Walaupun mereka berharapnya sebenarnya bertemu dengan rektor, ya, kan, rektor. gitu. Kebetulan Bu Rektor katanya kan lagi ada acara gitu ya. Jadi, tapi itu kan sudah diterima dengan baik, bahkan dijelaskan juga, diberikan penjelasan. Walaupun oleh pihak misalnya tadi kelompok ulama, pembela ulama aktivis, itu baru dianggap misalnya pemberian informasi dan klarifikasi, tapi belum verifikasi dan seterusnya. Itu soal pendapat lain lah ya. Tapi sebagai kampus yang juga milik publik ya, UGM saya kira sampai hari ini selalu terbuka. Nah, cuma kadang-kadang yang kita dengar ya, Mas Budius, itu kan tuduhan-tuduhan UGM kok sepertinya berpihak. UGM itu jangan kemudian belain Jokowi dan seterusnya, kira-kira gitu loh. Iya kan selalu begitu. Dan itu dipertegas loh Bu Wening, wakil rektor yang memberikan penjelasan. Ini bukan dalam konteks membela siapa saja ya. Ini memberikan kebenaran, data yang bisa disampaikan saja kan gitu. Dan ingat ya, itu kan apa istilahnya ya, klarifikasi atau informasi yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang saya kira ya, yang ada di UGM. Contoh misalnya gini, kalau UGM kampus gitu ya, saya kebetulan juga ikut ngurusi prodi ya, program studi. Kalau diminta ijazah, tentu ijazah itu diberikan ketika mahasiswa sedang wisuda biasanya. Dan itu ketika diserahkan ya berarti mahasiswa atau alumni itu yang berhak memegang. Dia punya otoritas penuh gitu ya. Nah, kampus yang ya dimiliki kampus apa? Ya evidence selama dia belajar, dan tentu yang dipunyai ya misalnya ya hal yang ada di UGM, dan itu yang saya kira ya dijelaskan. Tapi kan kita nggak bisa juga ya membongkar informasi pribadi orang sembarangan. Tidak bisa membongkar Iya dong, kan informasi pribadi orang sekarang secara sembarangan. Saya tanya Mas Budius, saya seorang dokter. Menjadi orang yang dipercaya ya, menganu pasien, punya catatan ya. Apakah bisa ditanya orang, Pak ini, Bu ini itu sebenarnya kondisinya gimana, catatannya gimana? Itu kan nggak bisa juga informasi pribadi itu terus
di ini ya, dibongkar-bongkar begitu saja tanpa proses pengadilan misalnya, kecuali ada perintah pengadilan yang menjadikan bagian dari itu harus disampaikan kepada publik ya, seperti itu. Ini kan oleh kelompok ini kan UGM sudah dengan mudahnya dituduh gitu loh, Mas Ngarwi. Tuduhannya pun ya cukup dengan kata-kata yang nggak pas lah ya, misalnya UGM berbohong, UGM sudah menipu dan seterusnya gitu loh, karena tidak mau mengabulkan permintaan mereka. Apa itu permintaan mereka? Supaya melihatkan skripsi, mana skripsi aslinya Pak Jokowi, mana ijazah aslinya Pak Jokowi. Hanya karena nggak mau lihatkan, kemudian UGM dituduh serta-merta seperti itu. Ada Mas Roy, ada Bu Dr. Tifa, ada juga Pak Rismon gitu ya. Beliau-beliau alumni UGM semua, ya kan gitu. Nah, soal tuntutan misalnya, pengen mengerti mendapatkan bukti informasi semuanya, saya kira itu juga tidak ada masalah ya. Dan kita lihat ya, baik kalau kita simak ya dari fakultas dan universitas kehutanan dan UGM itu sudah mencoba memberikan informasi ya. Maksudnya gini, kira-kira gini ya, dalam hal bukti di mana seseorang kuliah misalnya, itu kan banyak hal ya, tidak hanya kertas ya. Biasanya itu orang yang kuliah di UGM juga punya angkatan ya, walaupun kemarin ditanyakan loh kok datang, itu kan kita tidak minta itu. Temannya Jokowi itu Mas Roy sempat ngomong gitu ya, untuk apa juga mereka datang misalnya begitu. Tapi kan itu nggak masalah, Bang, itu pengen menunjukkan juga ya, misalnya bahwa keberadaan mereka itu kawan seangkatan dan seterusnya misalnya begitu. Ada beberapa misinformasi atau bahkan disinformasi yang saya simak itu terjadi juga, Mas Budi. Contohnya begini. Ada disebut kemarin Mas Roy juga waktu klarifikasi Abisano itu juga menyampaikan di situ nggak ada tertera deskripsinya misalnya itu nama Pak Kasmujo misalnya. Nah, kalau kita simak dari sumber-sumber ini aja, saya coba sumber websitenya Kagama misalnya. Waktu tahun 2000 berapa itu Pak Jokowi ketika presiden 2014 kalau nggak salah, bahkan mungkin 2019 dipublish ulang juga. Pak Kasmujo itu kan di acara itu disebut sebagai dosen pembimbing, tapi bukan pembimbing skripsi, pembimbing akademik. Betul. Nah, pembimbing skripsi lain lagi. Nah, semua proses di UGM itu kita mahasiswa punya dosen pembimbing dua, yang satu pembimbing akademik, yang satu pembimbing skripsi. Kalau pembimbing akademik memang dia tidak rata-rata ya, tidak 100% langsung jadi pembimbing skripsi. Betul. Makanya kalau dicari skripsinya juga nggak ada kan gitu. Tapi kalau kemudian bimbing skripsi tentu biasanya orang yang yang bimbing dan itu juga bisa ditelusuri. Nah, kebetulan nama beliau yang bimbing itu profesor siapa itu saya lupa, Pak Sudiro, bukan Ahmad Sudiro, sudah siapa? Itu udah meninggal. Pak Jokowi ya. Saya di sini tidak sedang bicara fakta hukum atau forensik ya. Tapi kita bicara soal peristiwa saja gitu. Kita kalau dikatakan misalnya membela, saya kira tidak. Semua alumni dilayani sama gitu loh. Semua alumni itu istilahnya ya mungkin tidak hanya Pak Jokowi ya, siapapun misalnya yang ya UGM juga pasti akan berusaha memberikan penjelasan yang diminta. Cuma karena Pak Jokowi ini tokoh nasional, alumni UGM gitu ya, terus kemudian masuk dalam isu-isu kontroversi misalnya begitu, ada penggemar, ada juga yang mengkritik termasuk yang tadi misalnya. Nah, itu yang kemudian isu ini terus-menerus memanas. Makanya isu ijazah Pak Jokowi ini kesannya kan kayak isu musiman, akan terus seperti kaset yang terus-menerus berputar gitu. Lama yang diulang-ulang. Ya, seperti itu gitu. Dan kalau kita simak kan nggak hanya ijazah S1-nya kan. Di hari yang sama kalau nggak salah juga ada komunitas advokat atau siapa itu yang menuntut keabsahan ijazah SMA kan, seperti itu. Dan ini saya kira ya mungkin kritik yang salah satunya adalah memang bersumber dari ketidakpuasan atau kalau tadi itu misalnya kekalahan dalam mengusung calon misalnya. Tapi itu ya nggak ada masalah sejauh bahwa negara kita kan negara hukum juga, Bung Budi ya. Jadi siapapun punya hak untuk melakukan proses hukum. Tetapi kan Pak Jokowi juga sudah ada kan tim pengacaranya kan yang mengatakan ya siapa yang kemudian mendalilkan, yang membuktikan. Makanya waktu klarifikasi itu kan Pak Jokowi menyatakan ada 3 hal tuh kalau kita simak. Yang pertama kan dia mengatakan tidak ada kewajiban ya bagi dirinya untuk menunjukkan kan gitu. Ya orang kan bisa diminta. Saya minta misalnya KTP Mas Budius ya. Tentu apakah
orang meragukan nggak punya KTP, pasti punya lah, wong kita warga negara legal kan gitu. Tapi kan tidak wajib juga, tidak wajib ditunjukkan gitu. Nah itu Pak Jokowi itu. Yang kedua soal kewenangan, memang bisa memaksa kewenangan orang tanpa putusan pengadilan loh ya. Nah itu kan orang kalau hanya sekedar minta klarifikasi ya saya kira kalau nggak punya kewenangan, untuk bisa kewenangan dia harus punya standing position kan di proses hukum. Untuk terganggu ya saya kira terganggu lah Mas Udis. Cuma kan UGM itu ya walaupun banyak pengajarnya itu mayoritas kan pengajar beragam seluruh Indonesia ya, sukunya juga macam-macam karena kita universitas nasional. Tapi kan hidup di dalam lingkungan budaya Jawa, jadi kadang-kala tidak diramaikan, tidak disampaikan secara terbuka gitu ya. Jadi kalau dikatakan, bayangkan misalnya tuh teman-teman dosen ya yang bekerja mengajar, menyiapkan mata kuliah, kemudian menyampaikan, mengajar di kelas ya, mendidik mahasiswa, mensupervisi ya dengan berbagai keterbatasan juga misalnya, kemudian dituduh semua proses itu abal-abal, kan lucu. Iya kan, mengajar tiap semester misalnya bisa 10 mata kuliah, bahkan itu melampaui beban dia gitu ya. Harus menyiapkan tiap materi tiap minggu gitu ya, harus membaca, harus mengekstrak ini, harus menyiapkan lab kalau dia harus ini, harus mengajak misalnya kalau dia di lapangan, studi lapangan ya, kemudian dituduh abal-abal. Coba dibayangkan kan gitu.